Menurut Mbak Yusmi sama Henry, Ruben Amorim layak nggak sih dapat kesempatan seperti rival-rivalnya ini? Ya, kembali lagi ya, ini berarti musim full seasonnya Ruben Amorim bersama MU ya, Iya. karena memang Sama. musim lalu dia menggantikan Erik ten Hag ya. Dan kalau kita bicara secara bagaimana progres dari Ruben Amorim bersama MU ini, setidaknya memang Ruben Amorim ini layak lah untuk mendapatkan kesempatan, apalagi di Sporting pun dia sebenarnya juga membuktikan sebagai pelatih Ya. yang layak lah ya untuk akhirnya mendapat kesempatan di Premier League gitu. Dan semoga sih di bulan Januari ini ada pergerakan transfer lagi dari MU, meskipun sama-sama kita tahu kalau di bursa transfer musim dingin ini hampir mustahil lah ya terjadi transfer-transfer besar, karena memang hampir sebagian tim pun akan coba keep pemain terbaiknya kan. Mm-mm. Dan apalagi juga sekarang ada pemain-pemain yang dipanggil ke Piala Afrika. Dan gue sih harapannya kalau memang transfer atau MU akan terjun ke bursa transfer, harapannya sih ada peningkatan di sektor belakang ya. Karena sejauh ini memang Ruben Amorim masih bersikukuh dengan strateginya memainkan 3 pemain belakang. Iya. Dan kemarin terbukti bahwa Leny Yoro, Mathis De Ligt, dan juga kemarin satu lagi Luxo ya. Luxo juga ini sebenarnya kan Bek sedikit kiri. sedikit dipaksakan kan Mm-mm. bermain di tengah kan. Dan Leny Yoro ini juga sebenarnya salah satu back dengan potensi sangat bagus, tapi memang karena ini usianya masih sangat muda ya. Leny Yoro ini kemarin pun bahkan menjadi salah satu penyebab MU dapat penalti kemarin, dan akhirnya Mateta mencetak gol kan itu awal dari foul Leny Yoro, dan ini membuktikan bahwa memang MU butuh seorang back yang bisa mendampingi Mathis De Ligt ya. Kan Mathis De Ligt satu-satunya back tengah dengan caps atau jam terbang yang cukup tinggi, dan mungkin kalau Lisandro Martinez nanti sudah balik sedikit ada tambelan cukup bagus lah ya. Dan semoga sih di Januari ada pemain belakang lagi yang masuk, dan mungkin Ruben Amorim masih layak lah untuk bisa mendapatkan kesempatan di MU untuk bisa membuktikan lebih bahwa dia bisa layak lah di jajaran papan atas di Premier League. Pak Mei? Kalau menurutku lebih ke ini ya, kalau oke, secara yang harus dibuktikan lain oleh Amorim adalah selain di lapangan, di taktik juga di ruang ganti ya. Di ruang ganti itu kemarin kita lihat betapa kacaunya MU musim lalu ya. Betapa kacaunya MU musim lalu, banyak pemain yang akhirnya disingkirkan satu-satu ya, sama dari kayak Marcus Rashford, kemudian si siapa namanya yang ke Chelsea, Oh, Alejandro Garnacho dan Garnacho. sebagainya. Nah Højlund ini ya, Højlund. ya Højlund juga kayak tugasnya Amorim, aku pengen melihat apakah dia bisa menguasai ruang ganti MU ini untuk membuat, karena beberapa kali juga Wayne Rooney sempat ngomong, kok aku nggak lihat MU ya, MU seperti MU yang dulu yang Betul. bermain untuk aku bermain untuk timku, untuk tim MU, bisa bermain kayaknya memberikan segalanya, bisa membuat kayak kalau dia zamannya Ferguson kan kita bisa punya pemain kayak Anderson aja bisa bisa oke, pemain-pemain yang kayak sebenarnya kayak mungkin kemampuannya mediocre atau apa, tapi bisa ketika diturunkan, pernah lawan Arsenal dulu kayaknya mainnya 8 pemain bertahan atau bukan pemain utama atau apa gitu. Nah ini yang apakah aku masih menunggu apakah Amorim bisa melakukan itu. Sejauh ini aku melihat lumayan ya, udah ada perubahan dibandingkan musim lalu yang lumayan kacau itu. Amorim juga lumayan kacau itu, musim ruang ganti yang lumayan kacau. Tahun ini lebih kita lihat Bumo, kali lihat Cunha itu dia juga main udah kayak ya, oh ada tanda-tanda MU zaman dahulu gitu loh. Nah itu kalau 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 Ruben Amorim bisa menunjukkan itu, dia bisa menguasai ruang ganti, bisa menyuntikkan semangat untuk itu ke anak-anak asuhnya yang ada di itu, karena dia juga masih muda ya. Nah itu kalau dia bisa menunjukkan ada tanda-tanda itu, maka dia layak dipertahankan sih, itu dikasih kesempatan.